rada-rada gendeng ya. Bang Don udah mancing-mancing. Jangan-jangan tuh Korin. Bang Don. Bukan, pagar depan itu ngetop bener ya dalam kasus ini ya. Kunci ya, itu adalah kunci Bang Delapan, bahwa ada orang lain kah tidak selain dua orang ini, malah kuncinya pula berkarat itunya. Bang Don, padahal dari kemarin saya itu sudah bilang ya. Ini bahwa kunci dari kasus ini ada di 2 CCTV ini nih. Yang bikin kita penasaran kan? Kuncinya untuk meringankan Ririn atau mempercayai pengakuan Prio. Di CCTV yang 0501, kalau ahli digital forensik dihadirkan dan ternyata analisa digital forensik itu menyatakan bahwa bukan Prio dan bukan Ririn, berarti pengakuan Ririn yang benar. Dan yang kedua, apabila di CCTV baru yang ditemukan di kios ini menunjukkan, diterangin lagi sama ahli bahwa yang diangkat, misalkan ya sekarang udah jelas nih, kalau misalkan menurut saya pribadi nih, itu beras dan telur menurut pengakuannya Ririn. Ya, berarti lebih percaya lagi nih menerangkan Ririn. Tapi kalau memang itu mayat setelah dijelaskan sama ahli, berarti meringankan Prio, keterangan Prio yang dibenarkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai detik ini ahli pun tidak hadir? Ya waktunya udah mepet Bang Hari, harus segera baca tuntutan. Nah, Jangan-jangan pas di enhancement dalam videonya ternyata beneran tuh beras gitu. Gak berani ditongolin. Ya bubar, pestanya bubar. Logikanya gini aja ya. Kedatangan ahli itu akan memperkuat salah satu pihak. Entah itu JPU, entah itu PH-nya Ririn. Kalau JPU yakin dengan keterangan saksi verbalisan itu dari penyidik bahwa itu jenazah, bahwa 501 itu Prio, harusnya segera itu besoknya langsung ahli datang. Banyak ahli di Indonesia ini untuk memperkuat narasinya. Sekian, terima kasih. tunggu dulu. Ayo, silakan Bang Pepen. Ya logikanya kan begitu, kalau memang itu akan memperkuat narasi atau pendapatnya JPU, tentu dengan mudahnya, dengan cepatnya langsung dihadirkanlah itu saksi ahli sebagaimana permintaan hakim. Dengan tidak dihadirkannya saksi ahli, lah itu kan udah bisa kita simpulkan. Karena kalau dihadirkan justru merugikan yang menghadirkannya itu sendiri. Oh, logika kita bisa mirip Bang Pepen. Waduh. Mr. J, punten, ini saya undur diri dulu ya. Tunggu dulu terakhir Bang Pepen. Terakhir. Udah Terakhir kebelet? agak panjang 2 jam ini. Ya. Apa tunggu dulu biar dulu. Apa tujuan dihadirkan ahli? Apa tujuan dihadirkan alat bukti di persidangan Bang Pepen? Tujuannya apa Bang Pepen? Lah wong Mr. J sendiri aja udah tahu jawabannya kok, lah kok takon. Mancing-mancing kayak saya Bang Pepen biasa itu. Bang Pepen, aja ngono. Ini demi sebuah tayangan, jadi Bang Pepen harus jawab yang itu gitu loh. Ya enggak lah, kalau terkait dengan masalah alat bukti, dengan masalah saksi ahli itu kan hal-hal yang mendasar. Apa gunanya alat bukti, apa gunanya kehadiran saksi ahli? Ya intinya kan supaya terang benderang ini perkara. Iya, supaya terang benderang, tapi faktanya kan jadi gelap gulita, Bang Pepen. Iya. Nanya dong Bang Pepen. Bang Pepen, Bang Pepen kan pernah posting tentang silsilah keluarga ya? Ya. Ah itu informasi akurat kan? Ya. Jadi saya kan pernah nanya, saya kan ada ya, ini kebetulan saya kan ngobrol dengan ponakan Pak Sahroni ya. Jadi bapaknya itu kakaknya Sahroni. Nah yang disebutkan Bang Pepen itu ada di situ namanya Asrul dan siapa satunya ya. Nah dibilang yang tinggal di Jakarta. Yang tinggal di Jakarta, benar. Jadi dia bilang, Bang kalau itu benar, cuman bukan Asrul Bang, saya Sahrul katanya gitu lengkapnya. Ya hanya cuman salah nama lah sama penyebutan, kita maklumin deh. Tapi Bang Pepen dapat dari keluarga kan itu? Iya, dari saudara kandungnya. Mohaimin. Iya. Oke, benar-benar. Ya kalau bukan dari saudara kandungnya gimana, dari mana saya tahu? Saya bukan siapa-siapa. Ya ini kan berkaitan dengan masalah yang keluarga dari pihak sebuyut-sebuyut ini Bang Pepen. Karena kan dia kan bilang bahwa tidak ada rekomendasi atau persetujuan yang mengatasnamakan keluarga gitu loh.
Nah, jadi kan dia bingung ini keluarga dari mana ini. Oh, maksudnya terkait dengan kuasa hukum keluarga korban. Iya, jadi kita Oh, itu iya, nggak men. ada. Oh, iya, iya memang nggak ada persetujuan, itu lebih kepada internal dua orang suami istri itu. Iya, nah, direkrut lagi sama teteh itu kan, maknya Ois kan dan anak-anaknya dua itu. Itu kan nggak berkelas. Siapa ininya mereka? Sementara Niko yang sepupu dari ibunya bilang itu bukan dari saya, nggak pernah merekomendasikan. Arti kan ada sesuatu nih kan? Iya, hanya sebatas inisiatif dari sepasang suami istri itu yang namanya jual healthy. Ya dengan berarti istrinya. mereka yang pengen didampingin kan gitu. Iya, atas inisiatif suami istri itu aja. Nah, yang ngamuk-ngamuk terus di sidang itu kan? Iya, yang selalu bikin gaduh di persidangan. Bang Pepen, Makanya Bang Pepen informasi juga ada terakhir. tuh di persidangan itu kan? Makanya Ada, saya lihat. makanya informasi terakhir nanti setelah putusan rencana itu Pak Haji Muhaimin atas nama ahli waris akan melakukan gugatan. Nah, mabuk lo, mampus lu kan? Iya. Bang Pepen, saya mau Makasih ya Bang Pepen. Ya. mau untuk sih Bang, mohon izin. Abang Ya. jangan ngomong saya bukan siapa-siapa. Abang jawab lu sendiri tadi itu pertanyaan saya. Berapa lama abang udah di drama ini? Abang jawab itu. Ya bukan saya kan bukan siapa saya kan bukan siapa-siapanya keluarga korban maksudnya. Kalau bukan dari anggota keluarga korban dari mana saya tahu silsilahnya para korban. Ya berarti saya salah mengartikannya kalau. Iya. Bapak ibunya Haji Saroni itu siapa? Bapak ibunya Haji Muhaimin itu siapa? Punya anak berapa? Itu kan dari ahli waris saya dapatnya itu. Apa Dan kemudian kalau bukan dari hubungannya dia, dengan saya Ahmad juga Yani? tahu dari mana rencananya nanti setelah putusan ini akan dilakukan gugatan perdatanya, gugatan ahli waris. Karena itu asetnya kan lumayan banyak almarhum itu. Ya, karena korban Haji Saroni juga pegawai bank, pernah jadi pimpinan Bank BRI. Istrinya Haji Saroni juga pernah menjadi pimpinan Bank BJB, dulu kan BPD. Nah, kemudian apa kaitannya dengan Ahmad Yani? Kan semuanya kan udah saya jelasin. Awalnya justru istrinya Pak Haji Saroni inilah yang mengangkat Ahmad Yani yang tadinya jadi satpam menjadi pegawai bank. Nah itulah yang kemudian saya korelasikan. Ada hubungannya nggak nih orang-orang ini dengan peristiwa Pak Oman? Ya kan begitu, yang namanya orang penyelidikan. Pertanyaan izin host. Izin host ya. Tak ada benang merahnya. Ya, apakah kredit fiktif itu berkaitan Katanya cuma pesta satu demokrasi? pertanyaannya. Ini udah malam nih, udah pinggir jurang nih, harus pinggir jurang. Apakah ada kaitannya Pak Pepen kredit fiktif itu dengan pesta demokrasi saat itu? Pesta demokrasi maksudnya? pemilu. Iya, Pilkada pemilu lah, atau semacam pilek, itu, ya? atau tokoh-tokoh setempat. Ya. Kampanye. Oh, Ya, tokoh-tokoh oh setempat. maksudnya biaya kampanye. Kalau nggak bisa dijawab, nggak usah dijawab, Iya. Bang Pepen. Nanti panjang ya ceritanya Kan yang Bang nggak Pepen cukup. menyebut tuh. Jawab. Pepen, Bang Ari Bang nih, Pepen. Bang Ari. Bang Bang Ari Pepen kasih. ini menarik Bang Pepen. Bentar saya mau ngomong. Bang Pepen menarik nih. Karena kehadiran Harry sebagai pengacaranya korban itu, yang atas sama keluarga korban itu, dia datang ke tempat Bu Emma. Iya. Terus akhirnya merekrut Bu Teti kan. Nah, ada dua pernyataan yang dulu sempat rame bahwa Bu Emma mengatakan ada tamu dari Tangerang mau datang ya. Terus yang kedua dia bilang ada yang beli ayam itu kan. Iya. Nah itu terus kalau Bu Teti berkaitan dengan menyebutkan nama yoga. Nah setelah itu tanggal 11 September si Harry itu datang, itu menjadi hilang berita itu, nggak pernah diangkat di publik. Itu kan Iya. tanda tanya itu ada apa? Itu kaitannya. Makasih itu. Jawabannya lagi-lagi siluman. Oh. Pak Pepen kan waktu itu menyebut di VT Haji Gono, betul? Iya kan? Ya, ya. Cirebon. Saya mau tanya Pak, nama lengkapnya Margono atau Sugiono atau siapa? Sugiono. Sugiono. Punya apa bukan pesantren, yayasan?
Bukan punya Cirebon. dia latar belakangnya sebagai pengembang properti. Ya, oke, sip. Termasuk perumahan ya, Bang Pepen ya. Ya, Perumahan terima kasih. properti. Iya. Bang Ari. Satu lagi Bang Pepen tentang Pak Jul mengatakan ada tukang sapu jam 4 itu hilang dong. Karena di Densus nggak pernah Saya ngomong tanyakan gimana. tadi Bang Opi Pahit. Udah jelasin tadi masalah tukang sapu. Ini Sugiono ada di sini. Terima kasih Bang Pepen, sehat selalu. Makasih ya Bang ya, mohon izin saya undur dulu Bang ya. Bang Ya, Bang Pepen, Pepen. ya. Makasih banyak Bang Pepen. Lanjutkan. Makasih ya. Ya, Makasih, terima kasih Pak assalamualaikum. Pepen. Waalaikumsalam Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Pepen sebenarnya mau lama-lama, tapi Bang Don sih masalahnya. Nanti kalau dipaksa besok nggak nongol lagi, Mr. Z. Udah kita ganti episode. Silakan Bang Ari Porong. Ari Porong. Ari Ambon. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Buset, selamatnya banyak amat, abang. Iya, iya siapa Pagi, tahu. sore, siang, malam. Kalau Bogor mah sama. Gimana, Silakan. Bang? Ya ini kita lagi ada judul baru, makanya kita angkat nih. Judul bagaimana tuh, Bang? Ini loh judulnya. Aduh. Tolong Ari Porong dibacakan Ari Porong. Mana Mr. J? Ini loh. Oke. Dituntut hukuman mati. Ririn bersikeras bukan pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Bang Ari Ambon. Tapi Iya. sebelum dijawab Mr. J sama Bang Ari Ambon, ada yang mau saya tanyakan sedikit. Sudah ada cerita yang kemarin ke depannya Bang Ari Ambon, gimana prosesnya? Artinya kalau mantan narapidana pasti tahu. Pasti tahu. Tuntutan boleh. Ini masih ada hakim. Negara itu memberikan keadilan. Keadilan menurut saya, keadilan yang sempurna itu adalah pelaku kejahatan mengakui kejujuran kejahatannya. Itu disebut adil. Yang tidak adil itu adalah orang baik yang tidak mau jujur, tidak mau mengakui perbuatan jahatnya. Menurut saya begitu, Bang. Bang Ari, nanti dulu Bang Ari. Saya nggak setuju kalau Bang Ari ngomongnya pelan kayak gini. Ini seolah-olah kok udah ada tuntutan kayak gini hukuman mati kok lemes jadinya. Nadanya dirubah nadanya. Saya nggak setuju Bang Ari. Dirubah lagi nadanya. Saya nggak mau dengerin. Kemarin tuh Nanti berapi-api dilihat dong, sama viewers yang di bawah. Katanya, waduh Bang Ari udah lemes nih. Ririn dituntut hukuman mati. Bukan, malah dia ngomong nanti ini aku bodong kali ini, bukan Nah. Bang Ari Ambon ini. Ayolah, Ini ayo kayak- nadanya dirubah Bang Ari. Kayaknya Nadanya udah semangat. lama nggak makan rica-rica ini Bang Ari Ambon. Waduh. Beliau ada. Bande 8 itu kalau ada semua pasti semangat lah. Tapi paling tidak begini, Bang. Kalaupun hukuman mati itu diberikan ancaman kepada si Ririn, semua akan terjawab oleh Pak Tony nanti. Hukuman boleh aja. Dan keadilan itu pasti diberikan jaksa itu bukan pada tuntutan. Ada hak-hak Ririn di situ yang harus negara bela. Begitu, Bang. Dan seharusnya bagi saya yang mendapat hukuman mati itu Prio, bukan Ririn. Makasih. Ini baru. Bang Ari. Ini baru Ari Ambon beneran, Mr. Z. Alasannya Ah, apa? iya. Alasannya apa? Alasannya apa? Oke. Bang Ari Ambon kesekap nih kayaknya ya. Apakah negara hukum ini memberikan dendam kepada Ririn atau cuma sebatas efek jerah? Apa manfaat dari situ? Makasih.
Oke, Bang Ari. Apa sih sebenarnya keyakinan jaksa itu sampai dia menuntut Ririn kayak kayak benci banget gitu loh, sampai hukuman mati. Silakan, Bang Ari. Oh iya, kalau bagi saya ini dari awal jaksa itu udah saya nggak bilang jaksa, negara itu karena jaksa berdiri atas nama negara. Dia udah taruh kebencian. Curiga saya ke sana. Karena sesuatu yang masih gelap-gelap pun dipaksakan. Kenapa, kenapa bilang gelap-gelap, kah? Lah, bagaimana gelap-gelap? Saya kan berulang kali ke Mr. G. Masa seorang hakim yang mulia dihadapkan dengan benda mati namanya surat. Lalu benda mati itu meyakinkan manusia, Pak Hakim yang mulia. Gimana ceritanya? Tuh, benar juga ya. Emang surat itu benda hidup? Suratnya nggak ada tanda tangan lagi Bang Ari. Suratnya. Bukan persoalan tanda tangan. Persoalan tanda tangan itu lain-lain. Persoalan benda mati dihadapkan dengan hakim yang mulia. Apa hakim bisa menanyakan surat? Ini bukan puisi, bro. Nah, ini keluar gara-gara dari porong nih. Makanya tadi saya katakan bahwa jaksa berdiri atas nama negara berdasarkan negara hukum. Nah, apakah dengan hukuman mati ini dendam atau negara Terima dulu tuh. membantai? Itu dari Apa Akan tuh Bang Ari? membantai ini, ya Pak, negara membantai ini dengan pakai tangan jaksa dalam hal pasal-pasal itu. Padahal kalau keadilan kan kita rata nggak butuh begitu. Maupun efek jerah, hukuman mati, apa untungnya negara? Berarti kan dendam. Apakah negara memberikan dendam atau efek jerah? Keadilannya di mana ini? Makasih. Oke. Nah, saya setuju Mr. Z. Kalau Bang Ari udah teriak-teriak kayak gitu pasti ada nelpon tuh pasti Mr. Z. Woi, jangan keras-keras katanya. Makanya saya nggak setuju kalau Bang Ari Ambon tadi bicaranya udah lemas, ditambah lagi Pak Tony 2 persidangan ini nggak hadir. Sudah makin banyak tuh Mr. Z yang mengira bahwa Pak Tony mundur, malu segala macem gitu loh. Ditambah lagi kalau Bang Ari Ambon masuk ke room, nadanya udah mulai kecil. Saya nggak setuju itu. Nah, kalau udah kayak gitu kan tuh ada yang nelpon bukti ya Mr. Z. Akan lagi opininya ya dibuat fiti-fiti ya, gila ya. Gila serem saya. Kayaknya perlu doping tuh Bang Ari Ambon tuh, Bang Ari Porong. Ya, saya juga sedikit curiga Bang kenapa tiba-tiba selama ini keras, terus agak melembek suaranya, nadanya, saya curiga juga. Apa jangan-jangan sudah berbalik arah gara-gara Ibu Imelda? Oh, saya dikasih 750 juta. Itu gara-gara dikunjungi 8 kali itu Bang Ari. Tapi saya yakin negara itu memberikan keadilan. Jaksa mau tuntut hukum mati apa tapi ada di hakim. Kalau memang hakim itu bukan wakil Tuhan ya silakan aja saya maunya. Tapi kalau dia wakil Tuhan, maka dia akan pertimbangkan dengan segala kekurangan dalam persidangan. Ya kan sudah kelihatan. Hakim minta apa yang dikasihkan dari jaksa. Hakim minta dihadirkan apa yang datang lain. Ya kan itu fakta kan? Ya enggak? Betul Bang, betul. Tadi kan saya katakan lebih keras bahwa apakah hakim yang mulia dihadapkan di ruang terhormat dengan satu kertas benda mati cukup meyakinkan manusia? Ya. Kalau saya mau katakan bahwa mereka tidak menghargai Pak Hakim yang mulia, dari situ poin yang sangat besar buat Ririn. Jadi dasarnya jaksa membacakan tuntutan hukuman mati dan hukuman 20 tahun ini apa sebenarnya Bang Ari Ambon? Kan dari awal saya udah pernah sampaikan kepada Mr. G bahwa asumsi saya mencurigai mereka berdua ini akan dikorbankan seperti kambing korban
Iya, karena tidak eloknya kalau kita bayangkan CCTV pun begitu, apa namanya keterangan pun begitu, apalagi palu pun begitu. Kalau kita manusia akal sehat, pasti masih bertanya dan belum tentu menerima itu secara 100%. Ya. Begitu Bang. Bang Ari. Ini kan dua orang ini kan didakwa oleh JPU. Bang Ari yakin nggak bahwa dua orang ini pelakunya? Saya udah awal saya bilang Bang, kalau berbicara keyakinan secara pribadi, iya kan? No. Saya tidak yakin 100%. Nah, oke. Kata-kata tidak yakin ini melihat dari mananya nih? Melihat dari awal. Contoh Ya, oke. begini Bang. Kalau kita merujuk kepada berita acara, TKP kedua ini kan tidak ada di berita acara. Nah, tidak ada di berita acara, tetapi itu ruang yang terhormat. Apa yang mereka sampaikan, ya si hakim monggo aja. Tetapi hakim dengan adanya hakim menerima apa yang mereka tampilkan tapi tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak punya nilai. Dan sangat mengecewakan Pak Hakim. Contoh hakim berkali-kali minta namanya saksi ahli. Yang datanya benda mati, surat. Ya. Itu kan ada galian-galian itu Bang ya, ada galian itu. Ada galian itu katanya dua orang ini cukup nggak bisa menggali dengan itu. Masuk akal nggak kira-kira itu? Aduh Bang. Yang jawab itu sebenarnya kita panggil pekerja kebun. Pekerja kebun, pekerja kebun pun tidak mampu serapi itu dan sempurna itu Bang. Tuh, berarti itu ya dasarnya ya. Semua tidak masuk akal ya Bang ya. Iya, itu untuk kita yang akal sehat. Begitu Bang. Oke. Kalau udah ditransfer duit 2,5 juta, Ya. Maksudnya 2,5 juta bagaimana itu Bang? Bagaimana Bang D? Bagaimana Bang D? ya kita kan yang berakal sehat Bang. Tapi kalau yang sudah ditransfer dana 2,5 juta, gimana ya Bang? Jadi nggak sehat itu ya? Oh iya, karena kalau ada yang duit masuk, gini Bang. Kalau duit masuk pergi ke karaoke berarti yang akan sehat. Aduh Bang, aku bingung orang itu nyari duit 2,5 juta itu sampai segitunya itu loh. Buset, mending minta kasih daripada 2,5 juta. Oh, ternyata. Gua aja tadi sore cuman duduk-duduk ngokok-ngokok aja, cuman melotot-melotot aja 1,5 juta dikasih orang. Duduk-duduk itu Bang. Oke, saya melihat begini ya kawan-kawan semuanya, bahwa saya menilai karena fakta-fakta persidangan saya tidak menemukan alat bukti yang saling berkesesuaian. Tolong sebutkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang katanya memberatkan mereka berdua. Coba alat bukti apa saja kira-kira yang ada sekarang ini? Adanya keterangan saksi, ada 21 orang dijadikan saksi. Satu dari 21 saksi itu menunjuk bahwa kedua terdakwa ini pelakunya. Mr. Z, izin Mr. Z, Bang Ari di mute dulu, agak berisik. Oh, ya silakan Bang Ari di mute. Coba sebutkan, saksi 21 orang itu adakah satu saja yang menunjuk bahwa keduanya ini pelakunya? Ada nggak? Ada Sheila Mr. Z, ex istrinya Ririn menyatakan dia ada di TKP pada saat itu.
Sela mengatakan apa? Bahwa Ririn ada di TKP, video call di TKP. Iya kan memang Ririn ada di TKP, memang benar. Yang menunjuk melakukan. Jari, ada sidik jari. Ada sidik jari. Oke, sidik jari sudah kemarin disampaikan di sini. Kalau sidik jarinya itu ada di Palu, mungkin. Kalau sidik jarinya ada di Bat Nyamuk, itu debatable. Karena tidak mungkin saya memukul dengan obat nyamuk. Oke ya. Bedakan dengan yang ya. Sidik jarinya diterpal, sidik jarinya di korban, di baju-baju korban. Nah, mungkin bisa Bang ya. Iya, yang ke situ lah. Ini kalau ibarat jembatan ini mau menuju ke mendakwa orang, jembatannya itu sudah putus sampai di situ, gitu loh. Boleh menanggapi, Mr. Ji? Nah, silakan Bang Jeber, 2 jam. Lama amat. Yang dimaksud Mr. Ji ini direct evidence gitu kah? Jadi Ya. ya kalau menurut saya kedua-duanya tidak ada direct evidence. Makanya saya ragu ya kedua orang ini adalah pelakunya. Kenapa? Karena tidak ada bukti langsung bahwa mereka melakukan eksekusi gitu ya. Yang ada cuman sidik jari, keberadaan, itu aja sih. Nah, direct evidence itu kan yang berkaitan langsung dengan eksekutor gitu kan ya, eksekusinya bagaimana. Nah, saya meragukan bahwa dua orang ini, Ririn Priyo, itu pelakunya gitu ya, satu. Yang kedua, memang banyak kontradiktif gitu ya, apa yang dihadirkan JPU dengan keterangan dua orang ini, sangat banyak yang kontra gitu ya. Seperti CCTV itu ya, terus kemudian yang lain-lain lah begitu ya. Jadi, saya nggak yakin dua orang ini adalah pelakunya karena tidak ada direct evidence. Direct evidence adalah yang berkaitan langsung dengan eksekusinya gitu ya. Kalau keberadaannya oke, itu diakui sama dua orang itu ya, bahwa mereka benar ada di TKP, TKP kios ataupun TKP pertama gitu kan. Nah, itu maksudnya. Betul. Itu maksud saya. Yang kedua, karena ini sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa jaksa meyakini bukan karena bukti-bukti yang sepotong-sepotong, tapi karena keterangan daripada Priyo itu aja udah. Iya, Mr. G. Jadi begini, mungkin negara ini hanya punya jaksa itu doang. Jadi sidang di pengadilan punya jaksa, dia aja yang meyakini. Jaksa doang yang meyakini. Yang lain hakim juga tidak meyakini. Saya curiga ke sana. Silakan Bang Don. Ini dulu Bang Ari. Itu ada suara apa Bang Ari? Ya. Ini biar berimbang aja Mr. Z ya toh. Biar berimbang nih, biar ada apa adu inilah logika ya kan. Tadi benar disampaikan sama Bang Jeber, Mr. Z juga mengaminkan direct evidence tidak ada. Nah, cuman logikanya terbalik sekarang. Apakah dengan tidak adanya direct evidence tidak bisa mendakwa atau menghukum seseorang yang dianggap melakukan suatu tindak pidana? Nah, kita bahas sekarang dianggapnya. Kenapa bisa dianggap melakukan tindak pidana? Satu, ya kita nggak ngomongin direct evidence lagi, kalau itu sudah termentahkan itu. Karena kalau direct evidence saja yang menjadi modal untuk mendakwa atau menghukum seseorang, ya kosong penjara. Karena contoh, kasus pemerkosaan, CCTV nggak ada, segala macam nggak ada. Direct evidence tidak ada. Apakah dia terlepas dari hukuman? Nggak juga. Nah, bisa disandingkan dengan alat bukti lain yang berkesesuaian. Iya, misalkan pada saat itu ada sidik jari kamu di sana. Ada di mana? Di pintu geser, di botol vape. Kemudian dikuatkan lagi dengan keterangan ex istrinya. Benar pada saat itu ada di TKP. Kemudian diperkuat lagi dengan keterangan terdakwa sendiri. Benar itu saya. Tapi yang saya angkut itu beras. Nah, intinya ada di TKP. Nah, sekarang kita mulai mendekat kepada pelaku kejahatan yang langsung eksekusi karena direct evidence tidak ada. Diambillah keterangan. Kita kalau keterangan ini banyak nih. Kita jangan ke jaksa dulu. Kita awal dari penyidik. Penyidik melakukan BAP. Dari awal sudah ditanya Pak Tony. Kalian ada nggak waktu direkaman di lapas? Kalian ada nggak nyebut nama 4 orang ini di BAP? Tidak Pak Tony. Baru mau ngomong dipukulin. Ini keterangan ya. Baru mau nyampein dipukulin. Jadi tidak ada keluar nama 4 orang selain Ririn dan Priyo. Dah,
dilanjutkan lagi, jadilah BAP. BAP jadi, mereka saling menunjuk, mereka saling menyaksikan. Ririn jadi saksinya Prio, Prio jadi saksinya Ririn. Dan itu secara bersama-sama melakukan pasal yang disangkakan, 459 atau 340, yaitu pembunuhan dengan rencana. Dah, kalau itu yang kita pakai, naik ke kejaksaan, diperiksa oleh jaksa peneliti, putus P21 dengan alat bukti yang sudah disampaikan oleh penyidik. Lanjut, ya kan? Kemudian disusunlah rencana dakwaan. Kemudian dibuatlah surat dakwaan, dihadirkan di persidangan. Sebelum hadir di persidangan, ada putusan sela. Nah, di putusan sela itulah harusnya langkah terakhir untuk apakah kasus ini layak disidangkan atau tidak. Nah, faktanya adalah hakim beranggapan kasus ini layak untuk disidangkan dengan kejanggalan-kejanggalan yang menurut kita netizen ya ini belum layak dipersidangkan. Tapi faktanya adalah layak menurut hakim dipersidangkan. Lanjut di persidangan dilihat oleh hakim perkembangan persidangan. Ya, terdapatlah berbagai macam kejanggalan pro dan kontra. Bukan hanya di persidangan, pro dan kontranya itu menular sampai keluar persidangan ke kita semua. Nah, sekarang sudah berada di tahap selesainya penuntutan. Jaksa sudah tidak ada beban lagi yang terlalu besar, ya, selain membalas pledoi nanti dari PH, ya, replik, duplik, putus. Nah, kemudian ada hal-hal yang signifikan yang menurut kita harus dibuktikan, karena itu adalah bukti kuat untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada orang lain, misalkan CCTV 501, kemudian CCTV di kios. Nah, itu bisa membuktikan bahwa ada keterlibatan orang lain. Satu saja, nggak usah 4. Ya, entah Aman Yani, Joko, Hardi, Yoga. Salah satu aja yang bisa dimunculkan di persidangan, saya rasa akan berubah alurnya. Nah, faktanya sampai sekarang tidak ada yang terlihat di persidangan bahwa ada orang lain selain orang dua ini. Nah, menurut kita ini masih debatable. Kenapa CCTV-nya tidak jelas? Ya, CCTV itu kunci, 501 itu kunci, itu Prio, Ririn, apa Joko. Kemudian di kios, ya, itu beras, telur, apa jenazah Budi. Nah, hal-hal itu kan jadi debatable di masyarakat. Kalau saya sih melihatnya, ya kita lihat tadi Bang Ari sampaikan tuntutan ini adalah ya namanya tuntutan, ya bukan fakta vonis hakim nanti. Jadi endingnya tanggung jawab ada di hakim. Nah, cuman untuk menjawab tadi, apakah layak ini untuk dituntut sekian tahun dan vonis mati? Kalau saya berada di posisi jaksa, saya anggap sudah layak. Kalau saya berada di posisi PH, saya anggap belum layak. Faktanya saya memintakan ahli digital forensik untuk tetap dihadirkan. Dan Pak Jerry di persidangan terakhir sudah menyampaikan itu. Kalau Yang Mulia berkenan, kami tetap memintakan ahli digital forensik. Hanya saja, karena ini waktunya sudah mepet, tadinya itu malah lucu. Ya, kalau saya lihat banyaklah gonjang-ganjing. Sebelum pembacaan tuntutan itu, sehari sebelumnya, itu jadwalnya itu si Prio jam 13.00, si Ririn 14.00. Bukan, terbalik. 13.00 Ririn, 14.00 Prio. Nah, faktanya si Prio dibacakan duluan, ternyata digabungkan dengan tuntutannya Ririn. Nah, jadi kalau untuk menjawab itu, saya jawab ya jaksa sudah yakin, Mr. Z. Makanya hadirlah tuntutan tersebut. Kalau saya di pihak jaksa, hanya itu kan jadi debatable jadinya. Wah, harusnya dipanjangkan lagi. Tapi kan semua itu tergantung hakim. Kalau hakim bilang sudah siap baca tuntutan, ya sudah besok bacakan. Kan bisa saja hakim begini. Jangan bacakan dulu. Pak JPU tolong hadirkan dulu ahli digital forensik. Sebelum itu hadir, tidak boleh baca tuntutan. Dan faktanya juga adalah hakim memberikan izin untuk tuntutan dibacakan. Nah, silakan teman-teman menilai. Itu sih kepanjangan. Bagus sekali itu benar semua ya teman-teman ya. Jadi itulah namanya fakta-fakta persidangan. Kita bicaranya di situ. Terlebih
ada pro dan kontranya, nggak masalah. Yang penting kita bicara fakta persidangan. Faktanya adalah sampai saat ini jaksa telah membacakan tuntutan. Setelah dibacakan tuntutan ini, justru kita ini bertanya-tanya, apa yang disampaikan oleh jaksa sendiri yang kita dengarkan, sebagaimana tuntutan jaksa mendasari pada keterangan daripada Priyo. Keterangan daripada Priyo. Kalau kaitannya dengan CCTV itu nggak diutarakan itu bahwa terdapat di CCTV, enggak. Tapi dari keterangan Priyo, ya, dari keterangan Priyo. Nah, inilah saya ingin teman-teman, kalau hanya ini yang disampaikan ke alasan penuntutan, kalau ini jadi timbullah keraguan-raguan. Iya benar kata Priyo ini masih kata Priyo ini, karena hakim sendiri, jaksa sendiri yang mengakui itu. Ketika menuntut Priyo itu dibacakan semua hal-hal yang meringankan, semua disampaikan. Begitu kawan-kawan. Kemudian pada tuntutan Ririn itu dari keterangan Priyo. Justru dengan keterangan itu tadi yang diyakini ya oleh jaksa lupa akan dakwaan sebelumnya. Udah nggak sama itu. Dia membacakan tuntutan dengan sederet alasan, tapi dia lupa pada saat itu dia mendakwa orang dengan sederet dakwaan. Beda. Silakan. Kopi pahit. Kayaknya kopi pahit sudah ya ini ya. Nah, gini Mr. Ji, saya tuh mengamati tentang CCTV yang di kios ya. Ada ya perbedaan, ada terang dan tidak terang ya. Pada saat dia mengangkat mayat atau telur apa segala itu gelap. Terus ada di berapa menit kemudian dia terang. Nah, itu seperti apakah ada pengkondisian karena ada suara-suara saklar itu ya? Apakah suara itu yang seperti suara saklar itu lampu dimatikan pada saat dia nge-shoot video atau memang di bengkel itu dimatikan ya? Itu kan mempengaruhi itu. Terus nah itu menjadi debatable karena itu seperti dikaburkan, memang fokus kepada ngangkat mayat ngangkat telur itu hilang, tapi tiba-tiba menit kemudian dia terang. Ada kok video perbedaannya itu. Nah, itu mestinya harusnya perdalam itu. Apakah penyidik ini pas nonton memang suasananya gelap sehingga itu biar nggak kelihatan, ya kan? Bisa aja kan begitu kan? Tiba-tiba diterangkan. Ada tuh suara detik-detik dia kayak suara saklar gitu. Coba deh perhatikan. Apakah memang CCTV-nya begitu gitu kan? Bersuara. Kalau dia track CCTV itu kan dia mengikuti, kan ada juga CCTV itu mengikuti gerakan kan? Ya. Nah, ini kan ada tuh modelnya. Tapi ini enggak jelas sekali ada suara truk tek gitu. Coba kalau diamat itu. Nah, itu kan meragukan menurut saya. Oke. Sabar dulu, itu ada yang jawab nanti Bang Ai. Ini ada Mr. Lim. Halo Mr. Lim. Halo, Pak. Selamat malam. Ada narasi apa nih? Silakan. Saya pengen bertanya, kalau seandainya ada kesalahan dalam SOP atau kejanggalan di penyidik atau tim Inapis, itu bisa diselidiki oleh siapa kalau bisa, terus kuasanya siapa yang mempunyai hak untuk menuntut itu. Terima kasih. Oke, gitu aja ya. Oke, kalau kaitannya dengan semua kesalahan polisi baik penyidik maupun di luar penyidik, semuanya akan ke Propam ya, profesi dan pengamanan. Polri juga, oke ya, gitu ya. Oke, ini Bang Ai terkait dengan tadi ada bunyi tektok CCTV, gimana Bang Ai? Iya, saya jujur belum tahu tuh kalau ada bunyi tektok kemarin, fokus ke gambarnya aja tuh Mr. Ji. Tapi kalau tadi ada pertanyaan terkait kadang berwarna, kadang hitam putih, nah itu sudah bisa dijelaskan tuh. Jadi ini kayaknya ya, asumsi saya karena saya nggak bisa akses CCTV-nya langsung dan sistem setting dan metadatanya.
Ini kemungkinan besar di set auto itu sebenarnya. Jadi ini kamera punya infrared, jadi bisa menyorot ketika tidak ada cahaya. Lalu di setnya auto, jadi ketika ada cahaya cukup, dia modenya jadi color. Tapi ketika cahayanya terlalu rendah, dia akhirnya mengemisi sinar inframerah. Makanya hasilnya jadi hitam putih, ditangkap oleh sensor kameranya. Nah, kira-kira itu penjelasannya. Jadi itu setnya auto. Makanya kalau ketika ada motor lewat, itu karena ada cahaya cukup, dia jadi berwarna. Karena defaultnya sensornya itu berwarna. Sensor kamera sendiri berwarna. Tapi ketika cahayanya rendah, dia jadi hitam putih. Karena dia hanya menerima cahaya dari inframerah. Ini tidak merubah warna. Gimana? Ini tidak merubah warna, cuman terang gelap aja. Dia ada beberapa kali tuh tak tek itu. Iya, mungkin bisa juga ini takutnya bunyi switching yang untuk menyelamatkan inframerahnya itu. Kan biasanya kalau CCTV itu kan ada inframerah yang di sekeliling kamera itu. Ada LED inframerah itu banyak banget biasanya untuk ngelilingin kan. Atau kadang-kadang di samping kanan kiri. Tapi kok bertepatan sekali pada saat mengangkut itu dia gelap. Lagi tidak mengangkut itu dia terang. Itu masalahnya. Iya ya, kalau saya lihat sih ketika terjadi perubahan jadi berwarna terang itu ketika ada motor lewat, jadi sinar lampu motor menyorot itu jadi akhirnya buat terang. Tapi kalau nggak ada, itu ya kondisinya malam ya. Jadi ketika nggak ada sorotan lampu ya. Nggak ada lewat motor. Perubahan warna itu memang dari tak tek itu aja. Bukan, ada motor. Kalau dilihat pasti ada gerakan motor. Motor lewat dengan lampu. Saya udah perhatikan konsisten. Tapi yang saya lihat yang perubahan terang gelap itu posisi tidak ada motor. Oh, saya nggak tahu deh. Mungkin kalau bisa dibuat fittingnya, nanti saya lihat deh di segmen yang mana itu, di frame yang bagian mana. Kalau yang kemarin saya lihat sekilas sih memang konsisten sih. Ketika ada motor dia terang. Nanti ketika nggak ada motor sama sekali dia gelap. Dan kebetulan memang pas ngangkut itu nggak ada yang lewat sama sekali. Tapi nggak tahu kalau ada bunyi cetek-cetek gitu ya. Tapi kalau memang itu ada cetek-cetek juga sih. Tapi tergantung ini relay yang digunakan ya. Relay yang digunakan untuk menyelamatkan LED itu ya. Kalau dia pakai relay mekanik akan terdengar bunyi. Kan memang relay mekanik jauh lebih murah daripada SSR kan. Kadang-kadang kalau pakai SSR baru tuh bunyinya nggak ada. Saya juga ada tuh kamera yang dulu beli harganya 1,5 juta itu yang infrared, yang proper ya. Memang ini brand untuk CCTV yang profesional ya. Bukan yang Cina-Cina Dome yang all-in-one yang bisa ke cloud dan sebagainya. Yang cuma harganya 200-300 ribu itu. Nah, itu beda. Kalau yang 1,5 juta itu, dia nggak ada bunyi cetek-cetek. Saya asumsikan dia pakai SSR. Relaynya relay SSR. Tapi kalau yang ini memang betul ada bunyi cetek-cetek sih. Kalau yang punya saya itu. Jadi ketika saya matiin lampu, itu nanti bunyi cetek gitu, kecil banget tuh. Kalau kita dekat banget sama. Tapi kalau itu kan berarti mic-nya itu ya, mic-nya CCTV ya. Berarti kan dia dekat ke dirinya sendiri. Nah, kalau saya dengerin, itu ada bunyi tuh cetek gitu. Ketika kita nyalakan lampu, saya nyalakan lampu, bunyi cetek lagi. Gitu. Karena yang cetek kalau pas mati lampu, dia nyalain infrared, pas saya nyalain lampu, itu cetek mati infrared. Oke. Itu mati lampu wilayah sana, Bang. Kalau siang kan nggak mungkin ada suara itu kan. Kalau terang kan. Siang harusnya nggak mungkin, ya kalau siang. Oke, Bang Ai. Iya. Pertama, dengan adanya seperti itu, siapa sih sebenarnya yang berhak menjelaskan ini, yang berwenang menjelaskan seperti ini terkait dengan ada pencahayaan yang berubah-ubah seperti ini? Ya, itu harusnya ya proses digital forensik yang nantinya dijelaskan oleh yang pertama dikerjakan oleh tim digital forensik ya melalui lab digital forensik diakuisisi dengan benar, kemudian diserahkan ke lab digital forensik, dikerjakan oleh digital forensik. Tidak hanya ngambil filenya video saja, tapi bisa menjelaskan tadi cara kerja CCTV-nya seperti apa. Misalkan kemarin ada pertanyaan kenapa video dipotong-potong, itu apakah by system, gitu kan? Itu bisa terjelaskan, gitu. Jadi tidak liar asumsinya, nanti ada dugaan, oh ini dikerjakan oleh manusia misalkan. Nah, ternyata secara sistem dia memang melakukan pemotongan berdasarkan durasi misalkan, atau pemotongan berdasarkan besaran file. Nah, itu bisa dijelaskan dari konfigurasi sistem, metadata sistemnya. Nah, kemudian juga format videonya. Nanti kenapa kok tadi yang saya jelaskan, kenapa ada yang berwarna ada yang enggak, yaitu karena sistem CCTV-nya begini dan begitu. Nah, itu harusnya ahli yang nanti menjelaskan itu semua, yang sudah dituangkan juga ke lembar kerja lab digital forensik. Oke.
Oke, benar ya, artinya ahli. Nah, sepanjang ahli tidak pernah menjelaskan, ya seperti inilah kita ini, ya kan? Bertanya-tanya tidak ada jawabannya. Kecuali ahli yang menjelaskan, pastilah kita, oh, kan begitu ya. Oke, sekarang, Mau Ya, betul. mau bertanya nih sama Bang Ais nih, Mister. sebentar dulu Pak, sebentar dulu Pak. Sebentar, saya kasih nanti, saya kasih. Nah, sekarang, supaya ini tidak menimbulkan pertanyaan yang rumit, tolong copy paste, nanti kirim videonya ke saya, itu cetak-cetek itu yang ada cetak-ceteknya kirim ke saya, nanti saya akan ke share ke Bang Ai biar Bang Ai juga melihat secara keseluruhan khusus hanya untuk kita ya, karena ahlinya nggak bicara nih, jadi saya mau nanya sama siapa begitu. Oke Bang Ai, saya tunggu, Bang Kopi Pahit saya tunggu ya. Tak cari lagi, siapa tahu masih ada. Oke, jangan sampai cetak-cetek padahal tidak ada. Bang Ai juga beranggapan bahwa itu otomatisnya atau apa kan nggak tahu. Oke, Ya. Mr. Lim, silakan. Karena selama ini kita tuh berfokus dengan CCTV yang gelap kan, sehingga Ya, timbul asumsi telur atau mayat. saya juga pernah melihat itu sih ya, yang dipertontonkan di persidangan itu seperti apa. Menurut saya itu bukan infrared, bukan kamera infrared pada saat itu, gitu. Memang gelap, kan beda infrared. Warna infrared itu ketika menyorot CCTV infrared itu berbeda dengan yang ditunjukkan itu bahwa yang di persidangan itu hitamnya seperti apa. Gimana itu, Bang Ais? Iya bisa juga. Atau bisa juga begini, infrarednya itu kan jaraknya lumayan jauh ya, berapa meter kan itu kan. Karena kualitas kamera kan macam-macam ya. Ada yang infrarednya itu cuma jaraknya pendek. Kayak punya saya punya yang kamera apa yang saya beli yang 200 ribuan itu jarak infrarednya pendek banget. Jadi cuman berapa ya? Paling ya 1-2 meter doang lebih jauh dari itu jadi kelihatan gelap gitu. Karena murah ya kameranya ya. Dan juga ada sensor kan. Faktor sensor juga penting. Kalau mungkin main fotografi itu ya, sensor itu kan misalkan lebar sensor misalkan berapa milimeter makin gede bukaan dan sebagainya itu kan juga sangat berpengaruh kan terhadap jumlah cahaya yang masuk ya. Itu juga berpengaruh juga dengan kualitas gambar yang direkam. Ya banyak faktor, tapi karena kita nggak punya akses terhadap device ya, jadi kita berasumsi semua di sini. Dan itu kan harusnya ketika di sidang dijelaskan sama ahli di awal sekali sebelum bercerita tentang isi, itu menjelaskan sistemnya dulu. Sistem ini apa, mereknya apa, serinya berapa, firmware versi berapa, itu diomongin semua itu harusnya. Nanti itu dicatat oleh panitera kan jadi fakta persidangan nanti. Jadi akhirnya konfigurasinya seperti apa, outputnya, ekspektasinya seperti apa. Nah baru itu setelah itu semua panjang lebar dijelaskan, masuk ke konten. Dari sekian file yang kami analisa ketemu misalkan nggak ada motion detector nih, misalkan videonya ngerekam 3 hari misalkan. Dari file 3 hari ini kami lakukan analisa ketemu gerakan di pukul sekian, hari sekian, tanggal sekian gitu kan. Nah, kemudian baru dijelaskan lagi, ini gerakannya baru ditampilkan yang potongan yang sudah ditemukan itu. Disajikan ke pengadilan. Gitu, baru dijelaskan, ini gambarnya kurang jelas, saya lakukan enhancement di frame sekian, saya lakukan ini, tahapannya ini sampai terang, sampai kelihatan. Jadi, itu ada di lembar kerja, kelihatan tuh urutannya. Jadi kalau misalkan tim digital forensik lain yang yang dijadikan saksi ahlinya dari pihak terdakwa, misalkan disajikan oleh pihak terdakwa, itu bisa memverifikasi ulang, bisa cross examination lembar kerja tersebut, dan dia bisa redo. Oh, kalau dilakukan ini hasilnya begini loh. Nah, dia cek nih sumbernya, diakses juga, di-share misalkan. Kemudian dilakukan cross examination. Oh iya betul, berarti yang dilakukan dia benar. Tapi kalau sudah beda, ya bisa bantah. Ini saya lakukan kok beda ya. Ini kalau saya begini jadinya begini outputnya. Nah itu bisa jadi bantah ketika di pengadilan. Oh, Gitu kira-kira. jadi ini buat masukan tuh buat ahli, kalau yang dengar ahli dipersiapkan itu CCTV merek apa biar ngepas nih sama infrared Kalau ya di ahli. persidangan lain begitu. Ini aja yang kaget di Indramayu dengan KUHP baru ini. Kok jadi begini gitu. Di persidangan lain ya, yang banyak sebenarnya kasus ini bukan yang pertama menggunakan digital forensik yang baik dan benar ya. Banyak sebenarnya. Sampai di luar Pulau Jawa juga ada yang mendatangkan digital forensik dari berbagai universitas ya yang ada di Indonesia. Atau swasta profesional juga ada yang tersertifikasi dan bekerja sama dengan polisi ya untuk
untuk bisa disaji apa di hire untuk jadi digital expert ya, digital forensic expert. Itu banyak sebenarnya. Ada beberapa teman saya kenalan juga mereka bekerja di situ. Itu Oke. udah terjadi, makanya pas ini udah era modern begini kok Indramayu jadi balik ke zaman batu gitu. Oke, tahan dulu Bang Ai. Jadi begini teman-temanku semua saja yang melihat, yang menonton pemutaran rekaman CCTV yang ada di persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu itu diputar, betul. Yang mutar adalah penyidik. Jadi yang menjelaskan pun penyidik. Penyidik-penyidik itu tidak memiliki kewenangan berkaitan dengan keahlian digital forensik. Dia hanya menjelaskan rekaman tanpa dia memiliki kapasitasnya sebagai ahli. Jadi memang benar dalam kasus ini terkait dengan CCTV ini tidak dilakukan uji digital forensik. Makanya tidak ada ahlinya. Penyidik kemarin menjelaskan bahwa apa yang dilihat, dia mengatakan dugaan saya adalah jenazah, dugaannya. Tapi begitu ditanya, ya dia hanya mengatakan dugaan. Kemudian hakim mengambil pertanyaan kepada penyidik itu, apakah ini sudah dilakukan uji digital forensik? Belum jawabannya. Artinya apa? Hakim pun ya paham betul terkait dengan CCTV harus itu namanya wajib. Harus dilakukan uji digital forensik. Yang tanda tangan ahlinya, yang menjelaskan ahlinya. Kalau yang menjelaskan ahlinya, maka kita semua ini hanya bisa mengucapkan tanpa kita tahu apa, tetap Ngono loh. ngono loh. Gini aja ya, dibandingkan dengan hari sebelum itu kan hari setelah berikutnya ya, mengangkat mayat. Hari Lebih sebelum baik gini deh, apa kita jangan bahas CCTV terus ya. dulu. Ada nggak ini penting. Iya, Kita tapi kan ini udah lewat loh, udah lewat. Maksud saya sudah lewat. Semua ini kan yang kita pertanyakan selama ini kan CCTV Bang Kopi Pahit. Iya, Nah, tapi kalau kita mau urut dari CCTV, ya kita kalau misalkan ini kan ahli digital forensik tidak datang nih, ya kan? Tapi jaksa bisa tetap menuntut gitu loh. Nah justru itu kan. Nah, iya, makanya kenapa sih CCTV ini banyak? Padahal kan ada hasil-hasilnya, ada beberapa CCTV yang mereka dapatkan. Tapi kenapa di jam-jam setelah mobil itu taruh mengangkat mayat misalkan. Nah, CCTV di toko bangunan mana yang tanggal 30 jamnya sama? Kan tidak dihadirkan gitu loh. Itu maksud saya, Bang. Nah, makanya dari situ saja seharusnya kita sudah bisa lihat. Dan hakim juga ya tidak bodoh. Kenapa? Pasti itu jadi bahan pertimbangan. Makanya saya bilang kemarin, mau itu ahli DNA segala macam, apalagi tadi dijelaskan lagi sama Bang Feven bahwa ternyata ada pihak kedokteran dari hakim juga. Nah, yang jadi pertanyaan selama ini kan ini berat sebelah yang kita lihat. Yang kira-kiranya buat meringankan, bukan meringankan ya, kita justru minta yang aslinya gitu loh, CCTV nih. Jangan yang lompat-lompat gitu. Nah, makanya bisa kita jawab, hakim juga pasti bisa menilai. Kenapa dengan CCTV? Makanya hakim pasti sudah bisa menilai. Dengan tidak hadirnya ahli digital forensik, di situ ya hakim sudah bisa menilai. Oke, coba aku tanya sama Dede ini, Dede. Coba Dede. Coba tolong naik jelaskan. Apa yang kamu maksud dengan ponis itu bukan pakai P ya? Haha, bahas apa lagi? Kita udah ponis, bro. Coba kamu terangkan apa yang Anda maksud dengan ponis, Dede. Dede. Silakan Dede. Biar naik aja Mr. Z, saya turun. Ait. Modus. Naik biar jelasnya secara ini. Jadi Dia gampang tapping dengar. dulu. Kan orang itu kelihatan dari tappingannya. Menulis vonis saja dia seperti itu. Ya kan? Mungkin mau nulis penis tadi, penis kali. Oh, beda kalau penis. Artinya kita bisa ukur orang ini gitu loh. Ayo Dede, naiklah Dede. Boleh saya bernarasi, Bang? Izin. Boleh. Gas, Bang CPR boleh. Mr. Ji soalnya udah buat VT dia.
Yang ke pinggir-pinggir jurang. Jadi gini ya teman-teman, saya tetap pada pendirian saya, fokus. Saya tidak akan membahas yang gelap-gelap. Saya akan membahas yang terang-terang saja ya. Walaupun itu masih debatable. Bahwa di CCTV itu ada 4 orang, lebih dari 2 itu. Itu terang tuh gambarnya. Jelas itu ada 4 orang di situ. Itu satu. Yang kedua saya mau tanya sama Bang Don nih. Tadi udah cukup runut dan bagus sekali ya penjelasannya. Berarti tuntutan jaksa ini masih obskur ya, Bang Don ya. Artinya apakah ini dikenakan pasal junto atau 340 atau bagaimana nih, Bang Don? Kalau yang saya lihat, mungkin Mr. Z bisa tambahkan nanti. Karena tuntutannya mati dan 20 tahun, ya tetap mengacu ke 340 itu, Bang Jaber. Walaupun ini alat buktinya debatable masih ya. Iya, menurut jaksa sih nggak debatable, makanya lahirlah putusan, tuntutan. Oke, Ya. berarti lain hakim ya. Nanti hakim lain lagi gitu ya Oh penilaian. lain. Oh kemarin Oke. udah saya tanya ke Mr. Z itu, kira-kira menurut Mr. Z hakim ragu apa tidak? Mr. Z jawab Ya berarti ini ragu. tergantung keyakinan hakim nanti ya. Oh iya, kalau hakim Oke. ragu-ragu wajib indubio pro reo. Wah, saya jadi pinter di sini nih. Keren tuh bahasanya. Nih gini. Apa bang tadi bang? Indo Pririo. Indomie telur. Nah, Mr. Z yang bisa jelaskan itu kan dosen. Ya, ini kan ini kan pembunuhan berencana. Ketika pembunuhan berencana kan diancam hukuman mati. Ketika hukuman mati itu hakim harus yakin. Ini ancamannya tinggi, harus yakin, tidak boleh asal-asalan. Yakin. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Ya betul-betul alat buktinya harus betul-betul mengarah ke situ. Kalau tidak yakin gimana? Makanya tadi aku bilang, ketika hakim yakin itu bagaimana sih apa yang membuat hakim yakin itu apa? Alat bukti. Oke. Nah, ketika alat bukti yang kita bicarakan sekarang kita bertanya, alat bukti yang mana yang bisa membuat hakim yakin sementara hakim Alat sendiri bukti yang meyakinkan. ya, yang membuat hakim yakin itu apa? Karena alat bukti kan, alat bukti Lalu itu Godam. bisa meyakinkan hakim. Nah, kalau tidak bisa meyakinkan hakim artinya hakim ragu-ragu. Hakim tidak boleh ragu dalam memutus putusan orang yang kaitannya dengan ancaman hukuman mati. Karena ini menyangkut masalah nyawa. Makanya aku tadi agak berceloteh. Yang dimaksud dengan secara sah dan meyakinkan, itu kan ada itu. Ya, kami majelis gitu kan terhadap terdakwa, ya kan? Secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ABC itu. Apa itu frasa secara sah dan meyakinkan? Secara sah dan meyakinkan artinya didukung dengan 2 alat bukti yang sah, yang betul-betul mampu ya meyakinkan hakim. Secara sah dan meyakinkan, alat buktinya sah dan meyakinkan hakim. Kalau tidak ada yang meyakinkan, terus hakim akan ngomong opo? Ya kan? Karena apa? Ini adalah pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya nggak main-main, nggak ada di atasnya ini. Hukuman mati kawan-kawan. Makanya putusannya harus meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan, lah piye? Ya paling 2 narasi yang sah mungkin. Nah, iya yang sah, iya betul yang sah. Tapi meragukan berarti kalau nanti digabungkan terhadap saudara terdakwa telah sah dan meragukan, kan begitu jadinya. Ngono loh. Iya, Mr. Z nambahin. Jadi antara sah dan meyakinkan, yang saya ketahui itu merefer kepada formil dan material. Sah itu merefer kepada formil, meyakinkan merefer kepada material. Nah, kenapa harus sah? Ya, syarat formilnya harus sah semua. Cara mendapatkannya, cara membungkusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kenapa harus meyakinkan? Berangkat dari sah tadi, baru bisa yakin.
Kalau Iya. sahnya saja tidak, gimana mau yakin? Nah, iya, makanya tadi yang saya maksud secara sah dan meyakinkan itu putusan hakim. Ketika hakim mau mengambil keputusan itu, dia akan menyebutkan kalimat itu secara sah dan meyakinkan. Secara sah artinya meyakini alat-alat bukti itu, seperti yang Bang Don sampaikan. Hakim putusnya ringan, nggak ada Sah uang dari, saksi. Bentar dulu Bang, sah dari cara mendapatkannya, sah dari cara penyajiannya di sidang, sah dari pada apa namanya pembungkusannya dan sebagainya. Terus kemudian bukan hanya sah saja, tapi ada ini ya saling berkesesuaian, saling berkesesuaian. Contoh saja begini, ya ada parang yang ini contoh ya teman-teman, ada parang yang dipegang, kemudian ada luka yang dibacokkan, ditunjukkan dengan adanya visum katakanlah gitu, parang, kemudian ada lukanya, kemudian ada visumnya, nah, itu berkesesuaian sehingga menimbulkan keyakinan hakim. Sekarang begini, ada ini saksi, 21 saksi saya sebut ini, 21 saksi. Kemudian ada CCTV, kemudian ada apa tuh sidik jari, banyak sidik jari, tapi yang bisa ditemukan satu, ya kan? Contohnya begitu, ya. Ada cangkul, ada apa lagi? Itu berkesesuaian nggak terhadap orang ini sebagai pelakunya? Apakah itu Riri atau Prio? Kalau tidak berkesesuaian, itu juga menimbulkan keraguan-raguan. Kalau ragu-ragu, hakim nih dalam kasus ini ya khususnya ya, mohon maaf teman-teman ini, bukan berarti saya di kesana kemari, enggak. Hakim dalam kasus kaitannya dengan ancaman hukuman mati ini, hakim tidak boleh ragu-ragu terkait dengan alat bukti. Terkait dengan alat bukti tidak ragu-ragu. Ini ada dilema teman-teman. Ketika hakim mengikuti aturan ini, dia harus tunduk pada KUHAP kan? Kalau dia tunduk pada KUHAP, kemudian alat buktinya kurang meyakinkan, apa yang disampaikan Bang Don tadi, indubio pro reo. Jadi satu-satunya ya hakim akan mengambil keputusan yang bukan yang memihak ya, yang menguntungkan terdakwa. Apa itu ya? Saya tidak tahu. Tidak boleh itu dia memutuskan tuh, alas pokoknya putus aja lah karena gara-gara netizen. Nggak bisa. Netizennya tuh lebih banyak atau lebih sedikit, nggak bisa begitu. Netizen itu hanya kita bersuara begini. Tetapi untuk mempengaruhi hakim tidak. Hakim hanya berpandangan pada fakta-fakta persidangan dan pandangan hakim sehingga tumbuh keyakinan. Yang demo tuh gimana tuh Bang? Ngerti hukum nggak itu? Yang apa itu? Yang demo di depan persidangan kemarin. Ya itu mah hanya ini aja nggak ngaruh sama sekali, nggak ngaruh. Itu sah-sah saja bang, namanya kan berdemokrasi bang. Yang orasi orang hukum loh. Itu sama. Itu kan Bahkan saya kasih tahu nih, tempat-tempat untuk berdemo itu ada tempat-tempatnya. Ketika demo kok di depan pengadilan jadi lucu. Sekarang kalau dia tahu ini, paham nggak ya? Kan begitu pertanyaannya. Ya kan? itu kan untuk ini, untuk antisipasi kalau ada dari luar kota yang mendemo untuk mendukung Ririn gitu. Antisipasi. Kan selalu dibuat alibi-alibi seperti itu. Makanya kemarin ini saya kasih tahu nih teman-teman, kan ada yang menginginkan saya itu, Pak mampir ke rumah saya ke Indramayu. Pak mampir ke rumah saya Indramayu. Itu banyak sekali DM-DM itu. Tapi nggak ada yang mau menjamin keselamatan saya. Coba ada yang menjamin keselamatan saya, pasti saya ke sana. Tapi nggak ada yang menjamin. Bahkan orang-orang suka sama saya. Mr. G nggak telepon saya, biasanya kawal, aman. Iya bang. Ini kan kita ini kan sebenarnya pengen juga mengeksplor ya, tapi kan nggak ada jaminan. Bahkan bukan hanya nonton aja di sidang, bukan. Kita kan mau ke TKP, kemana? Mr. J, saya mau bertanya nih, seandainya kita saja yang awam ini mengetahui banyak keraguan-raguan ini, terus diputuskan sah hukuman mati oleh hakim, gimana gitu Mr. J? Ya nggak ada masalah, kan tadi sudah dijelaskan sama Bang Pepen.
hukuman itu secara sah dan meyakinkan. Kalau hakim meyakini, tapi kalau nggak yakin, ya, oke katakanlah hakim meyakini dan diputuskan. Kalau itu menjadi keputusan hakim, maka akan ada upaya. Upaya berikutnya adalah upaya belak-belakan yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Oleh mereka-mereka para pihak, ya kan? Misalnya, itu kan banding, ya kan? Kalau begitu bang, banyak yang turun gunung bang nanti bang. Iya, Dikasih pastinya, pastinya. banyak yang turun gunung, turun langit semua, dari langit aja turun semua itu. Iya, pastinya, pastinya. Ya, bahkan ada yang DM saya itu begini, Mr. Z nggak usah banyak bicara, kita berantem saja. Siapa yang mau? Kalau ada Artinya yang kayak gitu nggak apa-apa, Mr. Ji, cari ringnya, istilahnya Mr. Ji. Mr. J yang ajak Oh, saya. itu, ya orang yang ajak Mr. J itu justru nyalina tempe. Kenapa? Kalau nyalinnya bagus, dia kering tinju. Bang nih, saya lo dari kemarin tuh minta lagi nunggu dulu di telepon, di DM. Nggak ada lo bang. aku ada, makanya kalau ada teman Enggak, yang enggak bertanya, ada loh. Siapa yang mau DM saya atau WA lah apa lagi itu loh? Lagi ada, nunggu-nunggu. ada nanti pada saatnya saya akan tunjukkan. Sampai sebegitunya, padahal kita yang ngomong, aku kan tahu apa yang saya ucapkan. Oh, sini saya ngomong, ini saya tanya, ini saya ngomong, ini saya jawab. Tapi munculnya itu loh. Kalau aku disuruh diam kan nggak bisa aku diam karena di sini tertulis di situ apa itu? Ari, baca Ari. Mr. Z apa itu? Mana itu? Itu di atas kepalamu itu kan Mr. Z apain? Mr. Bisnis Berbicara. bicara. Iya, Mr. Nah, Bisnis. berarti kan aku harus bicara. Ya. Kalau Mr. Ji mingkar Iya. mah baru kita nggak bicara ya. Masuk Diam. angin, masuk angin itu namanya. Ya, itu fakta ya teman-teman, itu fakta. Pada teman-teman mau tahu saya akan tunjukkan nantinya ya. Begitu Bang Don. Jadi tidak ada yang jamin keselamatan saya di Indramayu Bang Don. Mr. J, Hai, hai. agak balik lagi ke yang masalah CCTV lagi biar tidak apa namanya tambah tanda tanya dan sekalian edukasi ya. Ya, Eh, jadi gini, tipe CCTV itu kan banyak ya. Gini, saya bicara dari awal yang paling penting sensornya dulu. Oke, sensor itu kalau di pasaran yang paling populer untuk CCTV harga entry itu ada dua. Yang paling murah itu adalah CCD namanya, yang sedikit agak mahal itu CMOS ya. Walaupun sebenarnya sensor kamera itu banyak selain dua ini. Nah, misalkan contohnya nih ya, kalau kamera buat apa namanya buat kamera digital ya, merek Nikon kayak Canon gitu itu dia mengembangkan yang saingannya CMOS karena mereka mengenhance CMOS. Makanya dulu sebelum era sekarang ya kan dua kamera digital ini baik Nikon maupun Canon itu kan jadi raja ya, jadi agama akhirnya. Kamu agama Nikon apa Canon karena mereka mengembangkan sendiri tapi teknologinya bukan CMOS. Dia saingan CMOS tapi bukan CMOS. Tapi industri lain pakai CMOS. Sony pakai CMOS waktu itu. Lalu berkembang lagi ada OPF, itu organik apa ya namanya sih Pak? Foto konduktif kalau nggak salah itu. Kemudian ada QD itu masih lab ya dan banyak dipakai di industri yang mungkin ya yang dipakai sama ETLE yang dulu Swedia itu loh. Yang kalau di Kuningan apa di Jalan Raya Rasuna Said itu mampang di jalan kamera yang atau di Sudirman ya. Nah itu kayaknya sensornya pakai itu deh, karena itu yang paling bagus sampai sekarang, tapi belum diserap sama industri, belum diserap sama retail, sama komersial retail, masih di industri kelasnya. Kemungkinan besar pakai itu tuh, kalau yang dipakai sama ETLE yang di Sudirman tuh. Tapi kalau ETLE yang sekarang ditaruh-taruh di mana itu lampu-lampu merah itu kemungkinan ya kalau nggak CMOS CCD. Nah CCD itu paling awal, oke? CCD itu nggak sensitif sama low light. Jadi kalau benar-benar nggak ada cahaya, dia gelap hitam, total hitam, black kalau CCD. CMOS masih sensitif, cahaya di bawah 1 lux itu masih bisa, tapi jadinya diter itu gimana ya? Kayak semut, gambarnya bersemut. Kalau nggak ada bantuan pencahayaan sama sekali, gambarnya bersemut. Nah, CCD itu juga bisa di-assisted dengan infrared.
ya. Nah, biasanya CCD dan CMOS bisa di-assisted dengan infrared. Nah, kalau CMOS ketika low light itu masih berwarna, tapi tadi gambarnya bersemut. Kalau CCD itu benar-benar totally black. Nah, ketika di-assist sama infrared, itu jadinya hitam putih. Nanti diserap oleh sensornya itu jadinya warna hitam putih. Nah, mengenai pencahayaan inframerah, itu ada banyak macamnya juga dan kualitasnya. Yang saya sebutkan tadi, kalau biasanya kalau sering lihat CCTV yang di di lubang lensa, samping-sampingnya itu ada dikelilingi oleh infrared, itu yang kualitas rendahan tuh biasanya tuh. Nah, itu biasanya jaraknya nggak jauh. Yang seperti saya sebutkan tadi, di jarak 3 meter itu masih oke, di atas itu gelap. Gitu ya. Dan saya asumsikan itu yang dari CCTV bengkel itu menuju ke tokonya Budi itu tidak terlalu jauh, mungkin udah 5 meter kan. Jadi makanya wajar itu agak gelap di sisi itu. Tapi yang kalau dilihat ke kanan dikit, itu yang di bawah, istilahnya di terasnya bengkel, itu masih terang. Karena dia masih dekat, masih di jarak 3 meteran. 2 meter, 3 meter. Ya. Nah, itu kalau CCD. Nah, satu lagi, CCD itu karena dia cara ngambil image-nya sequence, makanya gambarnya jadi blocky. Kalau dilihat di gambar video itu agak kayak kotak-kotak tuh sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Kayak zaman VCD kalau saya lihat, saya tunjukkan kemarin tuh. Mungkin kalau generasi yang Gen Z nggak tahu kali VCD ya. Tapi kalau Gen X dan sebelumnya mungkin tahu itu VCD. Gambarnya kayak gitu kira-kira. Itu kalau CCD. Kalau CMOS lebih rapi gambarnya biasanya. Nah, kemungkinan karena ini kamera murah, kemungkinan besar dia sensornya CCD ditambah dengan infrared. Oke, berikutnya infrared tadi ya, balik ke infrared. Infrared ada yang juga yang bisa jarak jauh. Biasanya kalau yang versi murah, ini bukan murah dalam artian yang 200.000, tetap murah tapi yang harga setengah jutaan kan. Itu infrarednya lebih banyak jumlahnya, ditaruh di kanan kiri atau atas bawah gitu. Kayak apa istilahnya itu? Kayak merak, ekor burung merak yang bentang gitu loh. Kebayang nggak? Mekrok, istilah kalau orang Jawa nyebutnya. Nah, itu taruh kanan kiri tuh. Array LED-nya banyak. Nah, itu biasanya jaraknya agak lebih jauh. Ada yang pernah saya lihat bisa 7 meter. 7 meter masih bisa. Tapi saya nggak tahu ya, harus baca speknya. Karena saya nggak punya kamera yang seperti itu. Mau